di masjid dengan jaraknya diatur kayak kita mau senam. Iya, memang begitu memang. Iya kan, kayak kita mau senam itu kan diatur kanan kiri harus 1 meter misalnya. Dengan pintu ditutup juga Ustadz ya. Kayak orang sembunyi Ustadz ya. Ada juga orang sholat ini pakai masker. Ya, kalau kita berbicara masalah hukum, maka tentu kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita berbicara masalah sholat, maka ada 2 istilah. Yang pertama ada syarat, yang kedua ada rukun. Ini 2 hal yang harus dipenuhi ketika kita melakukan ibadah. Nah, berkaitan dengan sholat, maka ada istilah yang namanya syarat. Syaratnya sholat itu diantaranya harus masuk waktu, kemudian harus menghadap kiblat, kemudian harus suci dari hadas, kemudian suci dari najis. Nah, yang terakhir diantaranya ada harus menutup aurat. Yang penting auratnya ditutup. Apakah nutupnya itu full atau tidak? Artinya apakah menutupnya itu standar atau berlebih? Itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah yang penting auratnya tertutup. Seperti orang laki-laki, kalau berbicara aurat itu kan auratnya antara pusar dengan sampai lutut. Tapi kan kita sholat ini pakai sarung, pakai baju, bahkan ada yang pakai jubah. Yang laki-laki ini. Ustaz. Nah, makanya enggak masalah. Jadi kalau pakai masker kembali tadi, pakai masker enggak masalah karena itu tidak mempengaruhi syarat dan rukun sholat. Ustaz. Jadi boleh-boleh saja ya. Boleh saja. Yang penting kalau berkaitan dengan aurat itu yang penting auratnya tertutup. Itu saja. Jadi itu Ibu Nana, itu pertanyaan yang pertama. Itu nanti kan banyak muncul bahasan. Itu juga bisa masuk ke bahasan masalah penutup aurat. Ada perbedaan pendapat. Ada aurat itu yang mengatakan bahwa aurat perempuan itu wajah, tangan itu juga termasuk aurat. Termasuk aurat, Ustaz. Bahkan nanti ada bahasan masuk di wilayah pembahasan jilbab. Wah, itu jadi panjang nanti. Kalau dibahas semuanya panjang, Pak Ustaz ya. Kembali ke masalah sholat, yang penting auratnya tertutup. Jadi kalau tadi pertanyaannya intinya perempuan yang sholat tarawih memakai masker ini hukumnya tidak apa-apa, sah-sah ya Ustaz ya. Sholatnya tetap sah. Itu Ibu Nana. Alasannya tadi karena tidak mempengaruhi rukun dan syarat. Ibadah itu 2 itu Mas Nugroho dan Mbak Nana. Kalau masih mendengarkan ya. Jadi selama satu ibadah itu syarat dan rukun terpenuhi, insya Allah itu dikatakan sah. Kalau masalah diterima atau tidaknya itu hak Allah alam ya. Wallahu a'lam. Kita di wilayah syariat. Benar sekali Pak Ustadz. Syariat saja. Itu untuk pertanyaan yang pertama Pak Ustadz ya. Semoga Ibu Nana sudah jelas ya, nggak apa-apa pakai masker untuk sholat tarawih ya Pak Ustadz. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana orang yang puasa tapi tidak sholat, Pak Ustadz? Puasa tapi tidak sholat. Tapi tidak sholat. Ini kayaknya memang masih ada ya Pak Ustadz ya di lingkungan kita yang seperti ini. Tapi puasanya ini puasa karena apa Pak Ustadz ya? Kira-kira puasa pogur ngubiu kita? Banyak fenomena seperti itu. Pak Ustadz. Dulu pernah saya ditanya waktu saya masih di Jawa, di Surabaya. Ada orang kaya itu Mas Nugroho. Dia bilang, gimana Pak Ustadz? Sama saya, Pak Ustadz, itu saya itu pengen pergi haji. Tapi saya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Nah begitu. Saya katakan, silahkan saja Pak, baik-baik saja. Tidak apa-apa. Semoga harapan kita setelah melakukan ibadah haji tentu di sana mendapatkan hidayah dari Allah ya. Sama dengan puasa tapi nggak sholat seperti ini. Itu kalau ditanya apa itu permasalahannya Ustadz? Tentu yang menjadi masalah keislaman seseorang itu tidak akan sempurna. Jadi belum sempurna, karena Islam itu dikatakan sempurna itu kalau
rukun Islam itu dipenuhi. Ya, ada syahadat, ada sholat, ada zakat, puasa, dan yang terakhir ada haji. Kalau 5 ini dilaksanakan, insya Allah dan mudah-mudahan keislaman kita itu sempurna Pak Ustadz. Jadi kalau salah satu saja, atau salah 2, atau salah 3, atau salah yang lain, tentu ini akan tidak menjadi atau berkurang kesempurnaan keislaman kita. Gitu Pak Ustadz ya. Tadi kalau ditanya masalah hukumnya orang yang puasa tapi tidak sholat, ini jelasnya gimana Pak Ustadz? Iya, ya tentu kalau menurut puasanya sendiri, ibadah puasanya tetap sah. Karena itu tadi kita itu cara kita melihat sebuah ibadah itu, maka 2 hal yang menjadi perhatian. Yang pertama syarat dan rukun. Kalau syarat rukun terpenuhi, insya Allah secara syariatnya, secara fikihnya ini dikatakan sah. Puasa ya, yang penting syarat dan rukun puasanya. Misal kata sahurnya masih sebelum subuh, ya itu masih sah. Kalau sahurnya sudah mataharinya sudah terang. Terus mungkin ada kaitannya dengan niatnya juga Pak Ustadz ya. Niatnya puasa ini memang niat karena melaksanakan rukun Islam, atau niat karena isin karo morotua Pak Ustadz mungkin. Banyak. Mungkin aja Pak Ustadz ada yang begitu ya. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali itu disebutkan puasa itu ada 3 tingkatan. Ada saumul awam, puasanya orang awam itu hanya menghindar atau mencegah dari makan dan minum saja. Jadi makan dan minumnya berhenti, tapi maksiatnya terus jalan. Itu ada juga. Jadi istilahnya apa itu, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Bukan susu telur madu jahe Pak Ustadz ya. Jadi puasanya itu lanjut, tapi maksiatnya juga lanjut. Ya, akhirnya apa ya? Dia tidak akan mendapatkan kebaikan ibadah puasa. Kecuali dia akan mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ada puasa yang kedua namanya puasa saumul khusus. Nah, ini puasanya para wali, para ulama itu yang tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tapi meninggalkan nafsu, bisa menekan nafsu. Jadi ngerasani, ghibah, namimah, adu-adu, sumpah palsu, nah itu bisa dihindari. Dan yang terakhir adalah puasanya para anbiya, para rasul. Nah, itu puasa tidak hanya meninggalkan makan, tidak hanya meninggalkan maksiat, tetapi melaksanakan puasa hanyalah untuk mendekatkan ke diri kepada Allah. Jadi masyaallah, segala sesuatu itu selain Allah itu sudah hilang, jadi hanya untuk Allah. Udah itu aja Pak Ustadz ya. Jawaban dari pertanyaan Ibu Nana tadi semoga udah mengerti ya Pak Ustadz. Dan nanti kita kembali di season kedua, ini untuk menjawab pertanyaan Mbah Saidi tadi, dan mungkin masih ada yang lain yang bertanya, nanti bisa bergabung kembali di Viapun di 0811-524-2000 Ustadz. Saat ini Anda sedang menyimak Cemara. Ceramah agama Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Pondok Pesantren As-Sidikiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam STAI As-Sidikiyah. Alamat Jalan Lintas Timur KM 123, Desa Lubuk Sebruk, Kecamatan Lempeng Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Program studi dan gelar kesarjanaan. S1 Manajemen Pendidikan Islam atau MPI, gelar sarjana SPD. S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, gelar sarjana SPD. S1 Hukum Ekonomi Syariah atau HES, gelar sarjana SH. S1 Ekonomi Syariah atau ES, gelar sarjana SE. S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, gelar sarjana SPD. S1 Pendidikan Bahasa Inggris, gelar sarjana SPD. Gebiar beasiswa STAI As-Sidikiyah. Program beasiswa 2000 sarjana kader penggerak NU
dengan potongan Rp1.000.000 tiap semester selama 5 semester. Beasiswa Sarjana Penggerak Pembangunan Desa dengan potongan Rp1.000.000 tiap semester selama 5 semester. Beasiswa Smart Plan hanya membayar Rp10.000.000 untuk prodi HES dan Rp13.000.000 untuk prodi lainnya. Bisa kuliah sampai lulus. Beasiswa Prestasi dengan potongan Rp1.000.000 tiap semester selama 5 semester. Beasiswa Tahfiz Al-Quran bebas biaya sampai lulus. Beasiswa Bidik Misi Kemenak RI bebas biaya sampai lulus. Beasiswa Bakti Guru dengan potongan Rp1.000.000 tiap semester selama 5 semester. Beasiswa Sarjana Penggerak Ekonomi Desa dengan potongan Rp1.000.000 tiap semester selama 5 semester. Waktu pendaftaran tanggal 2 Februari sampai dengan 8 Agustus 2020. Sistem pendaftaran dapat dilakukan secara online di www.spmb.stayasik.ac.id atau offline dengan datang langsung ke kantor Stay Asidikia. Tempat pendaftaran kantor Stay Asidikia, Jalan Lintas Timur, Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki. HP 0813-3232-3054. Anda bisa menghubungi Ustadz Ahmad Rojali. Telepon 0822 8219 7948. Berikut testimoni alumni Stay Asidikia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Snedi, Sarjana Hukum Desa Sumbusari, Kecamatan Mesujiraya, alumni Stay Asidikia, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Alhamdulillah saat ini saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil BKKPN dan menduduki jabatan sebagai koordinator lapangan Kecamatan Lempuing Jaya. Bersama Stay Asidikia mencetak generasi bangsa yang cerdas, profesional, berkhidmah untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Apriana MPD. Saya alumni program studi manajemen pendidikan Islam tahun 2017 di Stay Asidikia. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekarang saya bekerja sebagai dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman SPD. Saya alumni Stay Asidikia, program studi manajemen pendidikan Islam tahun 2018. Alhamdulillah sekarang saya menjabat sebagai kepala sekolah. Ayo kuliah di Stay Asidikia, insya Allah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Putra, Sarjana Hukum dari Desa Sumberderas, Kecamatan Mesuji, alumni Stay Asidikia, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Alhamdulillah saat ini saya bekerja di Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai staf ahli anggota DPD RI B21 Provinsi Sumatera Selatan dan Direktur Utama CP Jaya Putra. Bersama Stay Asidikia mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, profesional, berkhidmat untuk umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Arianto SH. Saya alumni Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2018. Alhamdulillah, saat ini saya fokus di dunia entrepreneur atau usahawan dan sekaligus melanjutkan pendidikan pasca sarjana atau S2 di universitas swasta terbaik, yaitu Universitas Nasional Jakarta. Terima kasih Stay Asidikia, semakin maju dan berkhidmat untuk umat. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiono, Sarjana Hukum dari SKPD Sumbusari Mesujiraya, salah satu tenaga pendamping profesional desa di Kementerian Republik Indonesia. Bangga bisa menjadi bagian dari alumni Stay Asidikia. Bersama Stay Asidikia, kita bangun Indonesia dari desa. Bersama Stay Asidikia, siap berkhidmat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Agari Luceris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia. Nami kula Ibu Lestari, griyane Sumber Harapan Kampung Setunggal. Sakite darah tinggi 180, gula 700. Emah, kula niki budek, terus budek niku awak niku panas kados diwedangi nika. Mboten saged medamel napa-napa, namung bubuk mawon maam didulang. Ngoten niku. Nggih, mboten saged kerja napa-napa. Pokoke namung diurusi namung kula teng Amber.
pesantren mawon. Mboten saged napa-napa saestu kula ya Allah. Aku diberkati Agarilus luar biasa. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda. Nggih, Agarilus drop belas kali, LT setunggal. Kula sukani air anget setengah gelas, terus kula teteske 5 tetes kan. Nah, terus niku kula bobok niku terus kula rasak-rasakne niku kok otot-otot niku kados diduduti ngoten sekeco sanget. Lantarane tumbas Agarilus. Nggih, kula ngraoske teng awak niku luar biasa sekeco sanget kados niki urat niki kados didudut-dudut. Agarilus luar biasa, mantul, mantap betul. Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Ping 3 kula diasin niku kok kula pasrah, saestu nek ajeng dipundhut nggih monggo kersa, nek diparingi panjang umur saged momong anak putu. Nggih cepet paringi mantun kula ngoten alhamdulillah, dugi sepriki kula sehat. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan telah datang. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia. Bulan yang disambut dengan sukacita oleh orang-orang yang beriman. Walaupun bulan Ramadan ini sedikit berbeda dengan yang sudah kita alami masa lalu, karena kita sedang menghadapi ujian berupa wabah virus corona. Namun itu semua tidak menyurutkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di rumah. Saya Haji Muhammad Jafar Sotik, Wakil Bupati Ugan Komering Ilir, serta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Ugan Komering Ilir mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1441 Hijriah. Tetap gunakan masker jika terpaksa keluar rumah dan jaga jarak agar kita terhindar dari COVID-19 ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar bisa khusyuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Sodikin Fauzi, Direktur CV Mutiara Berlian, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan jangan lupa menjelang buka dan menjelang sahur biasakan minum Agarilus dengan madu. Terima kasih, semoga sehat selalu dan sukses. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Audio Jungle. Cemara ceramah agama Ramadan. Baik, warga muslim masih di program Cemara Ceramah Agama Ramadan untuk sore hari ini, dan masih ada waktu 15 menit Pak Ustadz ya, untuk menjawab pertanyaan dari Mbah Saidi dan satu penelpon untuk kita terima. Tapi sebelumnya ada informasi Pak Ustadz ya, bagi penelpon kita yang ikut di program Cemara ini akan ada door prize ya Pak Ustadz dari Stay Asidikiyah, ya ini untuk 10 penanya terkreatif Pak Ustadz ya. Dan di program ini tentunya. Jadi berlomba-lomba untuk menelpon dan bertanya Pak Ustadz ya
selagi masih ada kesempatan. Dan door prize ini Pak Ustadz akan dibagikan di 10 hari terakhir di program Cemara nanti Pak Ustadz ya. Jadi di 10 hari terakhir. Silakan untuk Anda yang masih ingin bertanya, sebelum kita jawab pertanyaan dari Mbak Saidi, mungkin masih ada Pak Ustadz ya. Satu penelpon kita terima di 081152442000. Dan kalaupun masih ada yang ingin bertanya, silakan untuk menghubungi via pun Inovasi Radio. Kalaupun ya belum ada yang masuk Pak Ustadz, iya sepertinya sudah ada yang masuk Pak Ustadz. Kita terima satu penelpon. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo. Halo, selamat sore. Sore. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Devianti dari Tugu Jaya. Siapa? Devianti. Devianti di Tugu Jaya. Iya. Oke, Devianti, langsung saja ke pertanyaan kepada Pak Ustadz ya. Soalnya kita waktunya mengingat waktu. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang fidyah nih. Perbedaan pembayaran fidyah bagi orang-orang yang tidak dapat berpuasa, misalnya untuk ibu menyusui, ibu hamil, dan orang sakit, itu ada perbedaannya apa tidak? Kemudian bagaimana dengan orang yang sehat dan dapat berpuasa tetapi tidak membayar puasanya dengan puasa, tapi dengan membayar fidyah? Jumlah fidyahnya berapa, Dad? Oh gitu ya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama tadi perbedaan fidyah ibu hamil, terus ibu menyusui dan orang sakit. Ya. Terus yang kedua tadi? Yang kedua untuk orang yang sehat, membayar fidyahnya berapa? Oh gitu ya. Oke. Mbak siapa? Devianti di Tugu Jaya ya? Iya. Oke, ditunggu saja jawabannya dari Pak Ustadz nanti ya. Iya. Kita jawab dulu pertanyaan dari Mbak Saidi yang udah masuk tadi. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, langsung saja Ustadz ya untuk pertanyaan dari Mbak Saidi tadi, karena mengingat waktu kita yang terus berjalan Pak Ustadz. Oke, pertanyaan dari Mbak Saidi tadi yang pertama terkait dengan orang yang takut ya Pak Ustadz, mau kerja takut, di rumah juga takut. Ini solusinya gimana Pak Ustadz? Silakan. Iya. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Saidi ya, yang setia selalu menemani Radio Inovasi dari tahun ke tahun ini kayaknya. Iya. Begini Mas Nugroho. Iya Pak Ustadz. Pak Saidi juga. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa agama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk menjadi petunjuk untuk meringankan beban manusia. Nah, itu prinsip dari agama. Sehingga memang saya sepakat bahwa agama itu mudah, cuman tidak boleh disepelekan. Nah, di agama itu mudah, tidak boleh disepelekan. Artinya Al-Quran mengatakan wa ma ja'alna 'alaikum fid-dini min haraj. Agama itu diturunkan oleh Allah tidak menjadi beban bagi manusia. Jadi nggak boleh kita itu merasa terbebani oleh karena agama. Itu prinsip utama. Sehingga bagaimana dikala dalam situasi seperti ini, bekerja itu sebuah kewajiban, tetapi mengikuti anjuran dari pemerintah itu juga suatu kebaikan. Kebaikan. Bahkan dalam tataran tertentu juga mengarah kepada wajib, karena ada perintahnya juga ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasulnya, dan pemerintah kalian semua, begitu. Jadi mentaati perintah itu juga, mentaati pemerintah itu juga ada dasarnya. Bekerja menunaikan kewajiban itu juga ada dasarnya. Terus bagaimana kita bersikap? Yang paling bijaksana ini adalah yang paling ringan bebannya. Yang paling ringan bebannya. Artinya kalau kita tidak bekerja, kita justru malah
kelaparan, justru malah banyak masalah, maka mencegah sesuatu yang bahaya itu harus diutamakan. Darul mafasid muqaddamun alal jabil masalih. Jadi mencegah sesuatu yang bahaya itu harus diutamakan. Jadi yang bahaya ini yang mana nih? Nah, itu kira-kira. Misal kata kalau dalam situasi ini, maka kasus tadi ya enggak apa-apa kita bekerja, karena bekerja itu satu kewajiban untuk menafkahi keluarga ya Pak Ustadz. Yang penting bagaimana kita bekerja supaya selamat. Nah, maka mengikuti protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Benar sekali Pak Ustadz. Pakai masker lah, pakai mungkin bawa desinfektan, hand sanitizer untuk kebersihan. Itulah yang penting, kita menjaga keselamatan itu satu kewajiban. Iya, Ustadz. Satu kewajiban. Jadi itu Pak Ustadz ya, harus tetap kerja, yang penting jaga kebersihan dan selalu berdoa ya Pak Ustadz. Itu tentu yang terakhir kita selalu berdoa kepada Allah. Baik, itu saya kira solusinya. Terus kemudian kaitan dengan sholat tarawih tadi. Sholat tarawih yang santai sama yang cepat, ini yang benar yang mana Pak Ustadz? Coba dijelaskan sedikit. Sholat itu pada hakikatnya ini adalah kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam sholat ada satu rukun yang harus dipenuhi, yaitu tumakninah. Jadi tumakninah. Saya katakan di awal tadi bahwa ibadah itu harus memenuhi dua hal, rukun dan syarat, atau syarat dan rukun. Nah, rukun ini berkaitan dengan sah atau tidaknya. Maka salah satu rukun sholat itu adalah tumakninah. Harus tenang, harus anteng. Itu prinsip sholat. Apapun sholat, tidak hanya sholat tarawih, Mas Nugroho. Sholat apapun, yang wajib apapun yang sunnah, itu harus tenang, harus anteng. Tenang. Ya kalau bahasa apa itu Pak Ustadz, harus tumakninah ya? Ya harus tumakninah. Itu syarat utama. Karena menjadi rukun sholat gitu ya. Nah terus bagaimana menyikapi sholat? Ada yang cawapet ya Ustaz, ada yang lawahbat misal kata. Memang maka sering melihat ya Pak Ustadz di media sosial tuh ada yang gerakannya cepet, sebutannya juga kilat gitu. Iya, kayak orang mau balapan gitu Pak Ustadz. Ada ya memang ya. Kadang kan jawab itu ada bacaan selawat. Di sela-sela itu ada selawat itu. Ada bacaan selawat itu enggak jelas ya Pak Ustadz ya. Ada sallu alaih jadi solele gitu. Saking cepatnya, saking kerasnya juga. Nah, imamnya yang ngono, bacaan salat itu ya coba. Nah, kira-kira yang mana yang baik? Yang baik satu yang memenuhi rukun dan syarat sholat. Nah, apakah yang cepat itu memenuhi tumakninah apa tidak? Maka ukuran tumakninah itu adalah bacaan tasbih. Bacaan tasbih. Jadi kalau memenuhi syarat dan rukun sholat, rukunnya sudah termenuhi, ya insya Allah saya katakan, saya pastikan sah itu, karena rukun sholat sudah terpenuhi. Nah, masalah cepat atau lambat itu saya kira tergantung dari situasi dan kondisi. Kalau kita jamaah dengan para pemuda-pemudi, orang yang remaja-remaja yang masih fit, yang masih maka ketika sholatnya itu agak cepat. Misal kata, yang penting tumakninah, saya kira tidak masalah, dan itu kalau itu disetujui dan disepakati oleh para jamaah. Tapi kalau jamaahnya ada yang tua, nah ini harus bijaksana. Maka imam itu benar, imam itu menjadi kunci. Dan imam itu wajib diikuti. Nggak boleh kalau imamnya jualan sendiri, akhirnya makmumnya juga jalan sendiri. Nah itu akhirnya sholatnya nggak sah semuanya. Nggak sah, karena imam itu wajib untuk diikuti. Maka karena diikuti maka harus bijaksana. Jadi mana yang cepat, yang memenuhi syarat dan rukun. Misal kata bacaan Fatihahnya, karena syarat rukun sholat itu kan baca Fatihah. Kalau bacaan Fatihah itu memenuhi standar tajwid dan itu dibenarkan, nah itu sah-sah saja. Pak Ustadz. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi perbedaan, terjadi persoalan ya. Orang memahami masalah bacaan Fatihah ini sama dengan bacaan Quran. Bacaan Quran itu memang ada yang cepat, ada yang tengah-tengah, ada yang lambat. Yang cepat itu ada istilah namanya hadr, kemudian yang
tengah-tengah itu namanya tartil, kemudian yang paling lambat itu namanya ada tahqiq. Nah, jadi apakah hadr, apakah tartil, apakah tahqiq, ini yang semuanya ini dibenarkan oleh ilmu tajwid, maka bacaan Fatihahnya sah. Ada orang yang mengatakan, wah sholatnya cepet nggak sah. Nah, ini sah tidaknya diukur dari aturan, bukan diukur dari perasaan. Dari perasaan, bukan dari ya Pak Ustadz. Nah, jadi terakhir untuk Pak Saidi juga saya sampaikan bahwa inti dari adanya sholat taraweh itu adalah untuk menghidup-hidupkan malam-malam Ramadan, sehingga untuk membedakan dengan malam-malam hari sebelumnya, kalau malam hari sebelumnya setelah Isya kita pulang, nah kita jangan istirahat dulu. Jadi kita lakukan istirahat sambil sholat. Makanya istilahnya namanya taraweh itu. Jadi memang taraweh itu waktu untuk istirahat sejenak artinya itu. Jadi bisa disimpulkan Ustadz ya, kalau sholat yang cepat itu asalkan tumakninah, bacaannya benar, ya sah ya Ustadz ya. Iya, asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi. Nah itu sah saja. Baik, nah ukurannya kalau bacaan Fatihah ukurannya di ilmu tajwid. Kalau masalah tumakninah nanti ukurannya di ilmu fikih. Makanya ukurannya tasbih tadi. Tuh Pak Ustadz. Yang penting kita ini niatkan untuk memuliakan malam-malam Ramadan ini. Jangan untuk meributkan atau mempermasalahkan. Jadi yang cocok ya monggo, yang ragu ya mundur. Karena ragu mana itu juga yang tidak cocok menurut diri Anda gitu. Itu. Jadi yang tidak boleh di situasi seperti ini, apalagi situasi Ramadan seperti ini Mas Nugroho, kita banyak-banyak untuk istilahnya, kalau istilah saya itu banyak-banyak ngerem lah, artinya Pak Ustadz. Kita harus banyak-banyak menahan diri. Karena puasa itu kan imsakun, itu menahan diri, sehingga hal-hal yang negatif itu kalau bisa kita jangan mengeluarkan hal-hal yang membawa ekses negatif lah. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk bahasa ini, semoga sudah jelas ya. Dan untuk yang terakhir Pak Ustadz ada waktu sedikit ya. Untuk pertanyaan yang terakhir tadi dari Devianti di Tugu Jaya, ini bisa dijawab singkat mungkin Ustadz perbedaan jawaban singkatnya fidyah. Tidak ada perbedaan untuk ukuran fidyah. Ukuran fidyah itu menurut jumhur ulama, karena ada perbedaan-perbedaan juga. Tapi menurut jumhur ulama satu bayar fidyah itu untuk satu hari itu 1 mud atau 0,6 kilogram. Itu Pak Ustadz 0,6 kilogram beras. Ada yang mengatakan ada 1 kilo, ada yang mengatakan ada 2 kilo dan sebagainya. Cuman ini jumhur ini mengatakan 0,6 kilogram. Kalau bisa dilebihi, itu Ustadz itu menjadi amalan tambahan. Jadi enggak. Nah, siapa saja yang diberikan rukhsah untuk bayar fidyah, itu ya yurakhisul fitru li syaikhil kabir, misal kata, untuk orang tua, untuk wanita yang lemah, terus kemudian orang sakit yang tidak jelas kesembuhannya. Nah, itu mereka boleh tidak melaksanakan puasa, diganti dengan membayar fidyah. Dan mereka tidak wajib untuk mengqadha'nya. Wajib untuk mengqadha'. Tidak wajib untuk mengqadha' fidyah ya. Dan ketentuan tadi ya untuk orang yang sehat, ya itu tadi Pak Ustadz ya. Kurang lebih berapa tadi Ustadz? 0,6 kilogram ya. Beras. Baik. Boleh nggak diganti dengan uang? Ya boleh saja. Boleh saja. Asalkan kita yakini bahwa uangnya itu tidak untuk foya-foya. Misal kata diganti uang malah dibelikan voucher, misal kata pulsa data lah. Inilah repot nanti. Maka kalau diyakini kalau dikasih uang justru malah tidak digunakan untuk makan, maka harus diganti dengan bahan makanan, bahan pokok. Bahan pokok ya, bisa beras, bisa minyak, bisa itu boleh, itu saya kira tidak masalah. Baik Ustadz, terima kasih. Sepertinya waktu yang harus kita akhiri untuk perjumpaan kita di sore hari ini di program Cemara Ceramah Agama Ramadan. Yang mengambil tema Ustadz, hikmah di balik musibah. Semoga saja untuk pendengar kita, khususnya warga muslim dan semuanya ya Pak Ustadz, bisa mengerti dan memahami dari makna
mengambil hikmahnya dari musibah yang sekarang ini masih kita alami ya Pak Ustadz ya. Dan semoga Allah segera memberikan solusi atau mengangkat penyakit ini dan membuangnya jauh-jauh Pak Ustadz ya. Iya, supaya tidak membebani masyarakat kita, khususnya yang saat ini warga muslim yang masih menjalankan ibadah puasa. Oke, terima kasih Ustadz atas waktunya. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Iya, saya sampaikan juga marilah kita momen puasa ini kita manfaatkan untuk benar-benar berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memperbanyak amalan-amalan ibadah, amalan-amalan soleh. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah dan kita tergolong nantinya 10 hari yang pertama ini adalah derajat orang-orang yang mendapatkan ampunan, orang-orang yang mendapatkan rahmat. Kemudian 10 hari yang kedua mendapatkan ampunan, dan yang terakhir kita semuanya terbebas dari api neraka, idkun minan nar, dan kita tergolong orang-orang yang takwa. Demikian dari saya. Barakallahu fikum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik warga muslim, demikianlah program Cemara untuk edisi sore hari ini. Dan besok Anda bisa kembali berjumpa atau bergabung di program Cemara ini di edisi Minggu 3 Ramadan bersama narasumber kita, yakni Dr. Darur Abror MPDI, dengan tema tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Sobat Inovasi program Cemara, dan saya Al-Nugroho mohon pamit. Selamat sore, selamat menanti datangnya berbuka puasa. Iya, marhaban di Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang menyimak Cemara. Ceramah agama Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Asidikiyah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Asidikiyah. Alamat Jalan Lintas Timur KM 123, Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempeng Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Program studi dan gelar kesarjanaan. S1 Manajemen Pendidikan Islam atau MPI, gelar sarjana SPD. S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, gelar sarjana SPD. S1 Hukum Ekonomi Syariah atau HES, gelar sarjana SH. S1 Ekonomi Syariah atau ES, gelar sarjana SE. S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, gelar sarjana SPD. S1 Pendidikan Bahasa Inggris, gelar sarjana SPD. Gembiar beasiswa STAI Asidikiyah. Program beasiswa 2000 sarjana kader penggerak NU dengan potongan Rp1.000.000 tiap semester selama 5 semester. Beasiswa sarjana penggerak pembangunan desa dengan potongan Rp1 juta tiap semester selama 5 semester. Beasiswa Smart Plan hanya membayar Rp10 juta untuk prodi HES dan Rp13 juta untuk prodi lainnya. Bisa kuliah sampai lulus. Beasiswa prestasi dengan potongan Rp1 juta tiap semester selama 5 semester. Beasiswa Tahfiz Al-Quran bebas biaya sampai lulus. Beasiswa Bidik Misi Kemenak RI bebas biaya sampai lulus. Beasiswa Bakti Guru dengan potongan Rp1 juta tiap semester selama 5 semester. Beasiswa Sarjana Penggerak Ekonomi Desa dengan potongan Rp1 juta tiap semester selama 5 semester. Waktu pendaftaran tanggal 2 Februari sampai dengan 8 Agustus 2020. Sistem pendaftaran dapat dilakukan secara online